Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sama-sama buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kita. Setiap hari kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapakku menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan, Bapa kami datang Tuhan, Bapakku datang menyembah di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buat nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa buat aku. Bapa kami datang Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam
saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buat aku. Mari nyanyi, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buat haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, kami menyembah-Mu. Terima kasih Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buat aku. Mari nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buat aku. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih buat segala hal yang Kau terus masih nyatakan, karuniakan, anugerahkan, bahkan curahkan atas setiap kami sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terlebih buat waktu dan kesempatan di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online bersama seluruh umat Tuhan, bersama seluruh jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara seiman. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah yang turut campur tangan, bekerja, mengurapi, memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Engkau yang mengurapi setiap kami. Jangan ada yang terlewatkan satupun, setiap kami Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Kau akan membuat kami berbeda ketika di awal dengan segala masalah dan ketika di akhir kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, mari Kau yang perlengkapi lebih lagi setiap pelayan-pelayan mengambil bagian. Bahkan secara khusus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi hamba-Mu yang sebentar nanti pada waktunya nanti akan menyampaikan isi hati Tuhan, mari Engkau perlengkapi, bahkan urapi secara khusus, agar setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan itu berasal daripada Engkau saja Tuhan. Dan itu boleh mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu saat disampaikan merupakan jawaban bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau yang berkati dan mengurapi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah, dan diberkati Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi pada pagi ini. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena segala pujian syukur kita hanya kita tujukan kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan sorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Semua nyanyi tentang Dia. Haleluya.
bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Lagi, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah kita yang perkasa, Allah kita yang heran dan ajaib. Amin. Haleluya. Mari tiba saatnya kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita diberkati oleh firman Tuhan yang kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah menjadi kekuatan, sumber jawaban bagi setiap apapun yang menjadi pergumulan setiap kita. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Tolong di pujian di awal.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepada Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Bisa lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah menyampaikan tentang kami, kerinduan kami, dan apa yang ingin kami lakukan untuk Engkau melalui pujian penyembahan kami. Kami sangat yakin Engkau mengenal keadaan kami satu persatu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati, perasaan, dan pikiran kami pada saat ini. Dan juga kami tahu bahwa Engkau telah menguduskan kami di dalam doa-doa kami sebelum kami ibadah. Olehnya Bapa, dengan penuh syukur, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom semua buat kita sekalian. Dengan segala harapan, saya rindu supaya kita terus bersemangat di dalam Tuhan ya. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu memperdulikan kita, bahkan Tuhan yang sangat memahami apa yang kita perlukan hari-hari ini. Bahkan Allah, kita adalah Allah yang selalu bersedia memenuhi kebutuhan kami, kebutuhan kita sekalian ya pada hari ini. Secara khusus
Dan biarlah kita yang sedang dalam pergumulan juga percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kita sekalian. Dengan hati yang bersyukur saat ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kita tingkatkan berkenaan dengan kehidupan kerohanian kita ya. Untuk itu saya mau bacakan apa yang dikisahkan melalui kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, kita tahu lah ya kisah ini, dan kayaknya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sudah akrab dengan Alkitabnya ya. Minimal sudah mengerti kisah-kisah yang tercatat di dalam Alkitab kita. Dan saya ingin bacakan satu ayat yang ingin menegaskan kisah ini, yaitu di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ayat ini berkata seperti ini. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya. Ayat ini melengkapi kita dan memudahkan kita tentang tema apa yang akan kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Ya, jelas kita tahu tentang itu ya. Menurut tema yang harus disampaikan hari ini berbicara tentang pelayanan yang terbaik. Tapi kalau kita menyentuh tentang Kain dan Habil, rasanya lebih tepat kalau kita memberikan tema persembahan terbaik bagi Tuhan. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang persembahan terbaik. Nah, ayat-ayat yang kita sudah baca mengarahkan kita dengan jelas tentang bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga kita bisa mempelajari, melihat ya tentang adanya beberapa alasan mengapa kita harus memberi persembahan yang terbaik. Ini kayaknya kita harus pahami betul nih sebagai orang-orang Kristen. Karena kalau enggak, akhirnya apa yang dirindukan Tuhan berkenaan dengan persembahan terbaik, kita akan terjebak dengan kebanyakan atau kebiasaan orang memberikan sesuatu bagi orang lain atau memberikan sesuatu bagi Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama dalami tentang persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Alasan pertama yang perlu kita tahu, kenapa kita mesti memberi persembahan yang terbaik. Yang pertama, memberikan yang terbaik itu adalah tanda bahwa kita mengenal siapa Tuhan. Ya. Jadi alasan pertama kita mesti memberikan persembahan yang terbaik karena dengan memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik, ya, itu kita sedang memberikan tanda sebagai wujud bahwa kita mengenal siapa Tuhan kita. Memang tidak disebutkan tentang pengenalan
dari Kain dan Habil kepada Tuhan, tapi minimal mereka sudah tahu tentang siapa Allah yang sedang memimpin mereka, siapa Allah yang sedang berkuasa dalam kehidupan mereka. Pastinya Adam dan Hawa kasih tahu lah ya, kenapa mereka akhirnya harus keluar dari Taman Eden, apa yang mereka telah lakukan, kemudian tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mempertahankan hidup mereka. Nah, hal-hal ini pastinya juga membuat mereka sedikit mengenal, tapi minimal mereka mengenal untuk apa mereka hidup, karena siapa mereka hidup, kemana mereka harus hidup, dan siapa yang menghidupkan mereka. Ini perlu sekali, Bapak Ibu sekalian, supaya kita itu tidak sama dengan kebanyakan orang-orang yang sedang menjalankan agama. Yang lebih berbahaya lagi, kadang-kadang orang beragama tapi tidak mengenal betul agamanya itu mengajarkan apa. Nggak semua orang yang sembahyang ngerti loh kepada siapa dia sembahyang itu. Jadi buat saya adalah penting banget kalau kita itu mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 23, di situ tertulis, Kejadian 3 ayat 23, di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, menyuruh, sebetulnya artinya mengusir, artinya menyuruh mereka atau memerintahkan mereka supaya mereka mengusahakan ya atau menggarap atau mengolah tanah dari mana mereka ia ambil. Jadi Tuhan mengusir mereka itu kata lain dari Tuhan memerintahkan mereka untuk berusaha sendiri untuk mengolah tanah, menggarap tanah supaya mereka bisa hidup, mereka bisa mempertahankan hidup. Nah, dari firman ini kita tahu bahwa Kain dan Habil itu kenal siapa Tuhan yang telah membuat orang tuanya keluar dari Taman Eden. Apalagi di dalam ayat yang singkat ini diceritakan bahwa mereka punya profesi yang berbeda. Kain sebagai petani, sedangkan Habel itu sebagai peternak. Ya. Nah, melalui hal ini kita bisa tahu bahwa mereka itu cukup mengenal Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itulah yang kemudian membedakan akhirnya antara Kain dan Habil itu. Habil memberikan yang terbaik karena dia mengenal lebih baik daripada Kain. Karena pernyataan ayat tadi, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Tidak ada keterangan lebih lanjut ya tentang pemberiannya. Tetapi Habel memberikan persembahan anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Itu artinya dia memberikan secara khusus, karena anak sulung kambing itu biasanya tidak untuk dipersembahkan, tapi untuk dipelihara, karena dia akan bisa dijadikan bibit untuk keturunan ternak berikutnya. Jadi itu pilihan. Nah, ini membedakan sekali sikap mereka karena apa? Saya merasa bahwa memang akhirnya pengenalan akan Tuhan itu yang membedakan kualitas pemberian mereka kepada Tuhan, kualitas persembahan mereka kepada Tuhan. Ya. Dan kita tahu juga kenapa kita sekarang juga sedang diajarkan oleh keadaan, diajarkan oleh firman, bahkan kita sedang berusaha belajar bersama-sama melalui pemahaman-pemahaman yang kita tahu lewat hamba-hamba Tuhan berkenaan dengan persembahan ini. Ya, itu sebetulnya untuk mengarahkan kepada kita betapa pentingnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik itu jangan cuma dalam dalam masalah uang saja, bukan masalah materi aja sebetulnya, tapi ada masalah-masalah yang lain. Materi dan uang itu adalah wujud daripada apa yang ada di dalam hati kita.
Pemberian-pemberian yang terbaik itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita kenal kepada siapa kita harus memberi. Pribadi siapa yang harus menerima pemberian kita. Ya. Untuk itu banyak koreksian-koreksian dari firman Tuhan mengenai pemberian. Karena ternyata banyak orang yang agak dalam tanda kutip ya, agak kurang tepat ya memberikan sesuatu bagi junjungannya. Karena apa? Mereka sebetulnya nggak mengenal betul siapa junjungannya. Nah, hari-hari ini juga banyak orang-orang Kristen tidak sanggup memberikan yang terbaik ya, di dalam dari semua kehidupannya kepada Tuhan, karena memang pada akhirnya kita harus akui dasarnya adalah karena mereka nggak kenal betul siapa Tuhannya. Kalau mereka kenal betul, mereka nggak sembarangan ya memberikan sesuatu bagi Tuhan. Mereka tidak bermain-main untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang kita kenal itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan agama-agama loh. Kalau kita kenal betul-betul siapa Tuhan, kita akan kenal siapa diri kita sebetulnya. Nah, banyak orang Kristen nggak kenal siapa dirinya. Mereka nggak kenal identitasnya. Karena apa? Mereka nggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka kenal Tuhan sungguh-sungguh, mereka akan tahu siapa dia dan bagaimana dia harus bersikap kepada Tuhan yang ia kenal itu. Tapi yang jelas, pengenalan akan Tuhan itu adalah merupakan dasar seseorang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Tuhan kita itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan agama. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang mulia, tapi menjadi manusia dalam kesederhanaannya, menghamba, kemudian berkorban demi kebaikan kita. Kalau kita kenal satu hal ini saja, kita nggak akan sanggup memberikan sesuatu bagi Tuhan dengan asal-asalan. Kita nggak sanggup. Mungkin kita akan berkata, lebih baik saya nggak kasih daripada saya kasih yang sembarang-sembarang. Karena apa? Tuhan saya adalah Tuhan yang berbeda. Ini yang membuat akhirnya kalau kita lihat, Kristen itu berbeda dengan agama-agama lain. Karena apa? Cuma orang Kristen yang percaya bahwa Allah menjadi manusia. Yang lainnya tidak percaya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang Allah kita itu sama dengan Allah agama-agama, itu salah. Allah kita adalah Allah yang satu-satunya yang kita kenal, kita yakini, begitu mengasihi kita, sehingga dia tinggalkan kemuliaannya, menjadi manusia, bahkan mati untuk supaya kita kembali menjadi sama seperti di mana dia telah ciptakan kita pada mulanya. Tuhan ingin memperbaiki gambar kita yang rusak. Lewat apa? Lewat kehadirannya sebagai manusia. Kalau kita sadar bahwa kita ada sekarang ini oleh karena Tuhan, kita nggak akan sembarangan memberikan sesuatu bagi Tuhan. Ya. Contohnya aja lah, kalau kita seorang anak, kita menikmati belas kasihan orang-orang yang ada di atas kita, ya, khususnya orang tua, perjuangan mereka, kemudian perhatian mereka. Apalagi sekarang kita contohkan, kita sebagai rakyat, betapa bersyukurnya kita punya presiden seperti Jokowi, yang tidak main-main mempersembahkan hidupnya untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya, seorang presiden yang luar biasa, tapi masih mau belusukan ke rakyat yang kecil untuk melihat sejauh mana kesejahteraan rakyatnya. Saya percaya kalau kita diminta oleh Jokowi untuk bikin kopi, pasti kita bikin kopi yang terbaik buat dia. Kalau kita diminta oleh orang tua kita untuk bantu, pastinya kalau kita kenal siapa orang tua kita tahu apa yang dia buat bagi kita pasti berikan yang terbaik bagi orang tua kita. Andaikan kita diminta untuk pijit kakinya 1 jam, saya percaya orang yang paham betul sebagai anak yang sudah menikmati kebaikan orang tua kita akan pijit dia 2 jam. Kemungkinan setiap malam berjam-jam kita pijit dia. Karena apa? Dia kenal
pribadi yang telah memberikan sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Ya, jadi perlu sekali ini kita untuk melihat sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Karena tanpa pengenalan yang benar siapa Tuhan kita, saya mau berani mengatakan kita tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk apapun. Nggak mungkin kita mampu memberikan terbaik karena kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita, kita tidak akan pernah memberikan yang tidak baik bagi Tuhan. Kita akan selalu disemangati untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua bagian hidup kita, yang terbaiklah yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, Alkitab kita menyatakan kebaikan Tuhan. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu, sejarah manusia, sejarah orang percaya, itu ditulis, dilukiskan melalui kata-kata, melalui rentetan Alkitab, ya, rentetan kisah-kisah yang menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita nggak main-main. Berkali-kali manusia membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, hidup dalam dosa, menyakiti hati Tuhan, menduakan Tuhan. Tapi kita lihat, Tuhan tetap menjadi Bapa yang baik buat kita. Bahkan pada saat kita berdosa yang tidak mungkin dapat pengampunan, Tuhan turun dalam bentuk manusia, naik ke Golgota, mati buat kita. Jika kita ditebus, kita menjadi manusia yang layak untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita layak untuk disinggahi, ditinggali oleh Tuhan sebagai pribadi yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena penebusannya Tuhan layakkan. Rohnya ada dalam hidup kita. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, waduh saudara, saya percaya kita tidak akan pernah main-main di dalam memberikan segala sesuatu bagi Tuhan, dan pastinya kita akan mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi saya berharap kepada kita sekalian, yuk berikan waktu, berikan semangat kepada jiwa dan roh kita untuk mau mengenal siapa Tuhan kita. Saya ingat betul ketika saya ada di sebuah perayaan Natal. Ya, waktu itu saya diminta untuk melayani di satu departemen, ya di departemen kementerian. Tepatnya waktu itu saya diminta oleh Departemen Kesehatan untuk melayani perayaan Natal. Hadirlah di sana orang-orang yang setingkat menteri, ya, dan direktur-direktur dari bagian-bagian Departemen Kesehatan juga datang di sana. Semua agama ngumpul di situ. Itu sempat membingungkan saya karena apa? Saya melihat tata cara mereka untuk memasuki gedung. Jadi penghormatan mereka satu dengan yang lain itu luar biasa. Tapi begitu wakil dari menteri datang, itu semua hadirin itu yang ada tuh, semua berdiri. Itu nggak peduli pendeta apapun, semua memberi hormat, membungkukkan badannya untuk menyatakan bahwa kami adalah orang yang mengenal engkau dan kami adalah orang yang sedang mendukung engkau. Kesibukan apapun itu dihentikan loh. Saya lihat sendiri. Direktur BPJS pada saat itu dipimpin oleh seorang Hindu, ya, seorang Hindu yang pusatnya Cempaka Putih. Pada saat dia sedang merapikan makanan untuk dinikmati, tiba-tiba dia dengar ya yang mewakili menteri datang, dia langsung berdiri, itu semua dibereskan dengan cepat, dia berdiri memberikan hormat. Kenapa? Dia kenal siapa pribadi yang datang pada saat itu. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang mampu menyenangkan Tuhan karena kita memberikan yang terbaik. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Ya, itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan? Karena memberi yang terbaik adalah tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan.
Termasuk dalam hal apa saja pada saat kita melakukan tanggung jawab kehidupan kita. Di kantor, orang-orang yang hormat akan Tuhan, bukan cuma kenal, tapi orang-orang yang mau hormat akan Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus bersikap di kantor. Begitu juga pada saat melakukan usaha, pada saat ada di keluarga, pada saat ada di gereja, pada saat dimanapun mereka berada, mereka bisa menempatkan sikap mereka yang tepat. Ya, kalau dia adalah orang yang punya penghormatan terhadap Tuhan. Karena menghormati Tuhan itu kan bukan cuma di gereja, bukan cuma berkenaan dengan pelayanan, tapi semua langkah kehidupan kita itu harus berani mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan kita hormat akan Tuhan. Orang yang tidak bisa hormat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menghormati kebenaran. Karena Allah itu adalah kebenaran. Kenapa banyak orang yang masih berlaku tidak benar? Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Dia tidak benar akan, maksudnya dia tidak mengenal kebenaran Tuhan itu sendiri. Siapapun dia, ya. Pendeta juga bisa menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan, selain bukan karena dia nggak mengenal Tuhan, dia kenal Tuhan, tapi dia tidak punya hati yang sungguh-sungguh memberikan penghormatan akan Tuhan, sehingga dia tidak memberikan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka. Habel adalah orang yang mengenal Tuhan, begitu juga Kain, tapi Habel punya hati yang hormat akan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal 4 tadi berkata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak kambing domba, dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dalam terjemahan lain dikatakan, Habel memberikan persembahan daging anak-anak domba sulung yang gemuk-gemuk. Ya. Jadi bukan asal-asalan loh, ini pilihan. Jadi persembahan yang dilakukan bagi Tuhan, itu persembahan pilihan yang terbaik. Kambing, ya maksudnya daging anak-anak kambing yang sulung dan yang gemuk-gemuk. Terjemahan lain dikatakan, Habel membawa bagian terbaik dari dombanya yang terbaik. Bagian yang terbaik bagi dombanya yang terbaik. Yang terbaik untuk persembahan pada saat itu korban bakaran secara khusus ya adalah lemak-lemak kambing. Saya percaya kalau kambing kurus lemaknya pasti nggak bagus. Kalau kambing gemuk pasti lemaknya bagus. Itu yang diinginkan Tuhan. Dan itu diberikan dengan penuh luar biasa, dengan penuh penghormatan, karena dia tahu siapa Tuhan dan dia tahu bagaimana caranya menghormati Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, saya bisa juga melihat ya, banyak orang tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena mereka tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa takut akan Tuhan di semua kegiatan kehidupan mereka, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik dalam kegiatan usaha ya, maupun dalam kegiatan pekerjaan mereka di kantor dan segala macam. Ya, kita bisa lihat contoh yang lain di Alkitab kita yaitu mengenai orang-orang Majus dari timur. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 ya, itu perikopnya tentang orang-orang Majus dari timur, dan biasanya ini suka disingkapkan pada saat Natal. Tentang apa? Tentang pemberian. Orang-orang Majus itu bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang yang sederhana sebetulnya. Mereka kelihatan sederhana karena mereka menyederhanakan dirinya, mereka rendah hati. Tapi mereka itu orang-orang pinter, mereka orang-orang bijak, mereka orang-orang yang punya hikmat. Mereka orang-orang terpelajar. Bahkan sebagian Alkitab menafsirkan mereka itu raja-raja. Mereka itu pemimpin-pemimpin yang tersohor di daerah mereka. Jadi bukan orang sembarangan. Tapi ketika mereka membaca bintang yang dari timur itu, mereka melihat cahaya bintang itu,
Mereka menghormati karena mereka tahu siapa yang akan datang. Mereka tahu siapa pribadi yang akan muncul di bumi ini. Melalui ramalan-ramalan yang mereka tahu, mereka pelajari. Dan akhirnya hati mereka memutuskan untuk mereka menghormati pribadi itu, sehingga pada saat mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh, mereka tidak perhitungkan itu. Dan lebih dari itu, mereka membawa sesuatu yang paling baik sebagai persembahan bagi pribadi raja di atas segala raja itu. Matius pasal yang kedua ayat 11b berkata, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu untuk Yesus pada saat itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita dalami lagi soal ini, ya, ini bukan berbicara tentang bendanya, tapi berbicara tentang makna dari pemberian itu. Emas itu berbicara tentang raja. Kemenyan berbicara tentang orang yang harus disembah. Ya. Dan mur berbicara tentang orang yang akan menderita, orang yang mulia. Karena orang yang akan berkorban bagi bumi ini, bagi manusia di seluruh dunia pada saat itu. Ini mempunyai makna dan nilai yang luar biasa. Nah, 3 barang ini, emas, kemenyan, dan mur adalah barang-barang yang mahal pada saat itu. Dan itu yang terbaik yang dipersembahkan oleh orang Majus dari timur itu. Karena apa? Mereka memberikan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28, Ibrani 12 ayat 28 berkata, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini mewakili semua kegiatan hidup kita loh, karena ibadah itu kan bukan cuma berbicara tentang 1 jam, ya berkenaan dengan pelayanan gereja, bukan cuma itu. Sorry, saya akan sambung power saya karena ada masalah sedikit. Ya, sampai di mana tadi? Ibadah itu bukan berbicara tentang cuma 1 jam, ya berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman secara online. Ibadah bukan bicara soal itu, ibadah berbicara soal tanggung jawab kita, berkenaan urusan kita tentang kehidupan ini dengan Tuhan, yang harus kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Dan kalau itu kita lakukan dengan benar, maka kita akan tahu bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan yang benar adalah persembahan yang kita berikan sebagai tanda hormat kita, karena pribadi yang telah menolong kita, memberkati kita. Yesaya 1 ayat 13, ini pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, dalam keadaan yang kritis sebetulnya ya. Bangsa Israel, termasuk bangsa Yehuda di dalamnya secara khusus ya, itu kan hidup dalam pembuangan. Mereka dijajah dan mereka dihabiskan kekuasaannya oleh orang Babel pada saat itu, dan mereka semua ada di dalam tawanan Babel pada saat itu, karena orang-orang Yehuda tidak setia kepada Tuhan. Mereka bergaul dengan orang-orang lain dan mereka juga menghidupi ibadah orang lain gitu loh ya. Mereka kawin-mawin, sehingga ya mereka punya hidup ibadahnya campur, kadang ingat Tuhan, kadang berhala ya, kadang Allah, kadang ilah-ilah. Tuhan marah, akhirnya Tuhan izinkan bangsa Babel pada saat itu menguasai mereka dan mereka menjadi tawanan. Nah, pada saat mereka ditawan, ini orang-orang Yehuda ini tetap merasa bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak kenal mereka dan Allah yang bisa dipermainkan. Sehingga mereka seperti benar-benar orang beribadah, mempersembahkan segala sesuatu, tapi ternyata sebetulnya tidak mereka lakukan. Akhirnya Tuhan tegur melalui Yesaya,
Yesaya 1 ayat 13 berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijian bagiku. Tuhan tidak senang dengan persembahan-persembahan yang diberikan dengan tidak hormat. Termasuk pada saat kita ibadah, pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca firman. Ya, jadi jangan main-main juga loh. Pada saat kita berhadapan dengan Alkitab kita, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, kita harus punya hati yang hormat sama Tuhan. Karena Tuhan sedang berbicara sama kita. Kalau Tuhan ya tidak mau berbicara kepada kita, dia bisa aja, tapi karena kasihnya dia memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan suaranya. Ini adalah anugerah Tuhan, tapi dia tidak akan bisa menyadarkan kita, dia tidak akan pernah mau memberikan pemahaman kepada kita, dia tidak akan pernah mau memberikan kekuatan, penghiburan, pemulihan melalui firman-Nya kalau pada saat kita mendengarkan kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak dengan rasa hormat ya berhadapan dengan Tuhan. Ya. Jadi alasan yang kedua kita memberikan persembahan yang terbaik adalah karena dengan memberikan persembahan terbaik kita menyatakan bahwa kita menghormati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus memberikan persembahan yang terbaik? Karena dengan memberikan yang terbaik kita bisa menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Habel mempersembahkan yang terbaik juga digerakkan oleh hati yang mengasihi Allah. Bukan cuma takut, bukan cuma hormat, tapi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Karena apa? Allah telah memberkati usahanya sebagai peternak. Allah telah memberikan kemampuan untuk mengolah semua yang dipercayakan. Dan Allah telah membuat dia berhasil ya sebagai seorang peternak. Sehingga dia punya ternak-ternak yang bagus. Dia punya ternak-ternak yang banyak. Dia punya ternak yang gemuk-gemuk, ya. Itulah yang dipersembahkan yang terbaik. Karena apa? Dia mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada dia. Matius 26 ayat 7 berkata tentang seorang perempuan yang pada saat itu dikenal berdosa, tapi Alkitab mencatat, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan di situ. Ketika perempuan ini memberikan yang paling mahal dalam hidupnya, bukan dalam rangka cari muka, ya, bukan dalam rangka baik-baikin Tuhan supaya ampuni dosanya, enggak. Tapi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena dia tahu Tuhan sudah mengampuni dosanya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, sudah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, seharusnya sih ya kita memberikan sesuatu yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan. Maria memberikan waktu terbaik. Enggak sering-sering Tuhan mampir ke rumah Marta, di mana dia juga ada di situ. Tapi pada saat Tuhan datang, dia enggak sia-siakan, dia berikan yang terbaik, dan ternyata waktu pada saat dia duduk di hadapan Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kehadiran Tuhan, itulah yang terbaik. Dan itulah yang Tuhan suka. Karena apa? Pada saat seseorang memberikan waktu kepada kita, seorang itulah orang yang sungguh-sungguh. Dan pastinya orang yang seperti itulah orang yang sedang memperhatikan kita dan memberikan sesuatu bagi kita. Dan biasanya kita akan lebih menyayangi orang yang memberikan waktu bagi kita. Maria bukan cuma pengen dengar suara Tuhan, tapi Maria sungguh-sungguh memberikan waktunya karena dia mengasihi Tuhan. Dia tahu setiap firman-Nya tidak akan pernah sia-sia. Satu lagi kisah yang dicatat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 mengenai persembahan seorang janda miskin. Yesus berkata di situ, sebab mereka semua memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya. Dari Markus pasal 12 ayat yang ke-44 yang saya bacakan tadi. Janda miskin ini memberi persembahan bukan lagi, ya, ini dengan pernyataan saya nih ya. Janda miskin ini memberikan persembahannya bukan lagi sebagai kewajiban.
atau peraturan yang telah ditetapkan, bukan. Karena memang pada saat itu orang yang mau ke tempat ibadah, ya, ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dia harus mempersembahkan sesuatu. Tapi janda ini memberikan itu bukan karena ketetapan rumah ibadah, dan bukan juga melakukan kewajiban. Dia datang dan memberikan persembahan karena dia mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan itu yang membuat dia mampu memberikan semua nafkahnya kepada Tuhan. Bukan sebagian. Bukan karena kelebihan. Tapi memberikan semuanya karena apa? Dia begitu mengasihi Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia mempersembahkan itu. Dia tahu kepada siapa dia datang dan bersujud. Ini tantangan kita hari-hari ini memang semakin berat ya, berkenaan dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita mulai beralih fokus kita kepada kebutuhan kita, ya, kesehatan kita, apapun yang kita sedang perjuangkan, hari pekerjaan kita, usaha kita. Tapi semua katakan, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk kebutuhan kita. Dan Tuhan pasti memberikan segala yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita jangan lupa fokus juga kepada Tuhan, bahwa kita harus juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini bukan berbicara tentang nominal. Ini bukan berbicara tentang bentuk materi yang kita berikan. Tapi ini berbicara tentang hati. Yang pertama, hati yang mengenal. Yang kedua, hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, hati yang mengasihi Tuhan. Ya. Untuk itu saya berharap kepada kita sekalian, yuk kita berjuang menjadi orang-orang terpilih yang memahami apa yang Tuhan rindukan pada hari-hari ini. Dan saya percaya, kalau Tuhan sudah senang, Tuhan sudah berkenan, Tuhan sudah sudah merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh pemberian-pemberian kita, persembahan-persembahan kita, pelayanan-pelayanan kita, maka pastinya dia akan menjaga kita. Ya, nggak usah tanya lagi, Tuhan saya perlu ini, apakah engkau tahu? Nggak usah. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan Tuhan pasti menyediakan semua hal yang kita perlukan. Saya pernah ngomong seperti ini. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah rencanakan tentang kelahiran kita dan panjangnya umur kita di bumi ini. Tuhan sangat tahu berapa biaya yang kita butuhkan pada saat kita sakit, sekolah, kuliah, dan pada saat kita perlu membangun kembali usaha kita. Tuhan sangat tahu. Tuhan tahu blueprint kehidupan kita sampai kita selesai di bumi ini. Ya, itu artinya juga bahwa Tuhan sudah menyediakan stok berkat sampai kita selesai melakukan tugas di dunia ini. Jadi jangan khawatir soal itu. Tanggung jawab kita yang paling besar pada saat ini adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, yuk sama aja kita berdoa pada saat ini. Jika engkau orangnya yang sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan rindu menyenangkan hati Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. Dan jika memungkinkan, taruhlah tangan di dadamu bersama-sama dengan saya. Ya, yuk kita mau kembali bangun komitmen kita kepada Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, orang-orang yang sanggup memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami ingin menyatakan kerinduan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa, untuk selalu memberikan atau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu dengan itu kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuat itu. Olehnya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu kembali memenuhi kehidupan kami, agar kami sanggup Tuhan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan rancangkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Hari ini hamba serahkan
kami sekalian bergabung dalam ibadah online ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk menyatakan pengenalan kami akan Engkau, menyatakan penghormatan kami akan Engkau, menyatakan kasih kami akan Engkau, lewat persembahan-persembahan kehidupan kami. Olehnya Bapa, kami mohon biarlah Engkau materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga pada saat kami bingung, pada saat kami takut, kami tetap melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati jemaat cabang Keranji, Engkau berkati gembala sidang yang ada, Engkau berkati pengurus yang ada, Engkau berkati anggota jemaat yang ada. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menikmati kemuliaan Allah, menikmati janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan, yang goyah diteguhkan, bahkan yang memerlukan jalan keluar, Tuhan pasti buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan pilih kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin selanjutnya. Amin. Tiba saatnya saya akan bacakan pengumuman hari ini Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, Gereja Tuhan GBI Cabang Grand Mall mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Budi Prayitno. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Saya sampaikan, berkati kembali Pak Budi, saudara seluruh keluarga tercinta. Yang kedua, Selasa 10 Agustus ada doa online. Setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Yang ketiga, hari Selasa juga, hari yang sama, ada doa puasa. Jadi doa puasanya dimulai dari jam 10 malam. Dan bukanya besok Rabunya jam 12 siang. Yang keempat, Rabu 11 Agustus ada ibadah komsel. Jamnya 7.30 malam, nanti bisa hubungi ke PKS masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, mari bergabung di komsel. Yang kelima, persembahan atau kolekte via transfer ke BCA Gereja. Dan yang keenam, Sabtu 14 Agustus ada ibadah YOC online jam 5 sore untuk youth, ya, pemuda remaja. Kemudian pengumuman yang ketujuh, Minggu 15 Agustus ibadah masih dilakukan secara online. Kedelapan, di bulan ini ada jemaat yang berulang tahun, di minggu ini maksudnya. Yang pertama, Ibu Lianhua Setiadi, tanggal 2 Agustus. Kemudian, Ibu Doriana Huta Barat atau Opung. Kemudian juga Ibu Erni, 7 Agustus. Dan yang terakhir adalah Bapak Gembala, Bapak Pendeta Tony Tanuwijaya, plus hari ini juga ulang tahun pernikahan, 8 Agustus. Selamat kepada semua yang berulang tahun. Dan pada Bapak Gembala juga selamat hari pernikahan. Ya, langgeng terus. Selamat berkati. Dan Gereja GBI Cabang Grand Mall juga mengucapkan selamat datang dan bergabung untuk Saudara Alvin, ya. Terima kasih Alvin, untuk minggu-minggu berikutnya juga kita rindu untuk sama-sama terus join ya dalam ibadah online dan berikutnya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada pendoa syafaat. Ibu Hana yang doa syafaat. Iya, yang tugas doa syafaat adalah Ibu Hana.
Apakah aktif? Oh, Aktif sih, Bu tapi Hana, itunya aktif. mungkin jaringan kali ya. Oke, saya tutup aja langsung ya. Saya tutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, kalau Tuhan sudah memberikan hari yang baru, bahkan memberkati kami melalui ibadah, melalui firman-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami berterima kasih buat semua kebaikan, buat semua anugerah, buat semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Firman-Mu kami mau simpan di dalam hati kami, dan terus kami rindu firman-Mu ini bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan Bapa kami di surga. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Budi Praitno, dalam setiap kehidupannya. Tuhan berikan kesehatan yang prima sehingga terus melayani Tuhan dengan baik, juga berkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Kami juga menyerahkan keluarga beserta istri dan anak-anak kepada Tuhan, limpahkan dengan kasih, Tuhan limpahkan dengan semua kebaikan sehingga keluarga ini terus dalam keharmonisan, dalam kasih Tuhan yang melimpah. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun, untuk Ibu Liana, untuk Ibu Erni, untuk Opung, dan juga hamba-Mu sendiri, dan juga ulang tahun pernikahan daripada kami berdua. Kami bersyukur buat pemeliharaan dan kebaikan dari Tuhan, sehingga kami terus dalam kesehatan, dalam kebaikan, dalam anugerah dari Tuhan. Kami juga teringat akan sahabat-sahabat, kekasih-kekasih kami yang hari ini dalam keadaan sakit. Kami teringat akan Bapak Yosias Praitno yang ada di rumah sakit. Kami berdoa juga untuk Mama daripada Iren, berdoa juga untuk Bapak Rudi yang jatuh dari motor, dan juga untuk sahabat-sahabat kami yang lain, untuk Om Kim, untuk orang tua kami, untuk Mama daripada Ibu Trivena, Mama daripada Ibu Alin, dan juga sahabat-sahabat kami yang tidak kami sebutkan, baik yang di Rawamangun ataupun yang di cabang, yang hari ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan, kami berdoa kesembuhan, pemulihan, dan anugerah dari Tuhan turun atas orang tua kami. Juga orang tua kami diberikan kesehatan, ya Tuhan, untuk Ibu Hana, Om Hani, Tante Liana, Pak Karel, Om Kim, dan orang tua kami lainnya, Opung. Tuhan terus berikan kesehatan kepada kami semua. Dan mungkin ada di antara kami yang atau keluarga kami yang terpapar karena COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, biarlah imun yang kuat, yang meningkat Tuhan berikan, sehingga kami sembuh, kami sehat, dan kami bisa beraktivitas kembali. Dan di akhir daripada doa kami berdoa untuk gereja kami yang ada di pusat, ataupun gereja kami yang ada di cabang, bahkan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan melalui setiap program dan kegiatan yang ada. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan tolonglah, biarlah di masa-masa seperti ini, Presiden dan seluruh jajarannya diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan. Bahkan kami akan terus berperang melawan virus corona ini, sehingga bangsa kami akan terbebas daripada bahaya virus corona ini. Berkati program daripada pemerintah yang sedang melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, biarlah ini diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, dan mereka dapat dengan segera divaksin, bahkan kami semua yang hari ini ada dengan segera
dapat divaksin, sehingga kami dapat mendukung program pemerintah, dan kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Dan hari ini kami menutup ibadah kami, biarlah kami terus dalam penyertaan, dalam anugerah Tuhan, di dalam hadirat-Mu setiap hari kehidupan kami. Hari ini mari kita angkat kedua tangan kita, dan kita percaya ada tangan Allah yang kuat, yang terulur, yang menyertai, memberkati, yang memberikan kebaikan dalam hidup kita. Terimalah berkat yang baru dari surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan penyertaan hari demi hari bersama dengan Allah Roh Kudus dilimpahkan, dianugerahkan, diberikan atas hidup kita. Dan berkat inilah yang akan menjadikan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Makasih. Dan semua